Penjaga terowongan. Udara malam terasa berat, seperti selimut basah yang melingkupi tubuh Rudy. Bau busuk dari saluran pembuangan menyusup ke hidungnya, bercampur dengan aroma beton lembab yang sudah terlalu lama terpapar air kotor. Ia berdiri di pos jaga, sebuah ruangan kecil dengan dinding beton kasar yang penuh dengan pengumuman dan aturan tertulis. Di meja kayu yang sudah mulai lapuk, senter besar, radio komunikasi, dan buku catatan protokol tergeletak rapi, seperti ritual yang tak boleh dilanggar. Hanya ada satu pintu besi di ruangan itu, pintu yang mengarah langsung ke sistem saluran bawah tanah kota. Shift malam, Rudy Santoso. Protokol sudah dibaca dan dipahami? Suara perempuan dari radio terdengar tegas, dingin, seperti biasa. Itu suara dari stasiun 23, operator yang mengawasi semua penjaga malam di kawasan ini. Sudah, stasiun 23. Protokol dipahami, jawab Rudy singkat. Ia mengangkat buku catatannya, memastikan dirinya benar-benar mengikuti aturan. Aturan pertama, jangan pernah masuk terowongan tanpa izin langsung dari stasiun. Aturan kedua, laporkan semua aktivitas mencurigakan melalui radio sebelum bertindak. Aturan ketiga, jaga pintu tetap tertutup setiap saat. Ia sudah mengulang aturan itu di kepalanya berkali-kali, namun tetap saja ada kegelisahan yang sulit ia abaikan. Malam ini terasa berbeda, lebih berat daripada biasanya. Mungkin hanya karena kelelahan, pikirnya, tapi rasa gelisah itu tidak hilang. Tak lama setelah ia duduk di kursi tua yang berderit, suara samar mulai terdengar dari dalam terowongan. Rudy menegang. Itu bukan suara air yang biasa mengalir di saluran suara ini, lebih tajam, lebih terarah. Seperti sesuatu yang menggaruk dinding beton. Ia mencoba mengabaikan. Mungkin tikus, pikirnya. Tapi suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Garukan itu terdengar seperti kuku yang tajam, berulang kali menyentuh permukaan beton dengan ritme lambat, penuh kesabaran. Rudy berdiri, mengambil senter dari meja, dan melangkah ke arah pintu besi. Stasiun 23. Ada suara mencurigakan dari dalam saluran. Apakah ada laporan aktivitas di area ini? Tanyanya melalui radio. Tidak ada laporan aktivitas. Tetap di pos jaga, Rudy. Jangan melanggar protokol, jawab suara perempuan itu tetap dingin. Namun rasa penasaran Rudy mulai mengalahkan nalarnya. Ia tahu ia tidak boleh masuk. Aturan pertama jelas melarangnya. Tapi suara itu terus memanggil, seperti menantangnya untuk melangkah lebih jauh. Ia menelan ludah, membuka pintu besi dengan hati-hati, dan menyalakan senter. Cahaya putih dari senter menembus kegelapan terowongan, memantulkan genangan air hitam yang mengalir di lantai. Langkah pertamanya terasa berat, seolah-olah udara di dalam terowongan menekan tubuhnya. Dinding beton di sekitarnya dingin dan basah, bercampur dengan bau yang lebih tajam daripada di luar. Ia terus melangkah mengikuti arah suara yang sekarang terdengar lebih jelas. Garukan itu berasal dari dinding sebelah kiri, di tempat yang lebih gelap. Cahaya senter Rudy akhirnya menemukan sesuatu jejak cakaran. Bekas-bekas panjang yang dalam tergores di dinding beton, seolah-olah sesuatu dengan cakar tajam telah merobeknya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Bekas cakaran itu tampak segar, dengan serpihan beton yang masih berjatuhan ke lantai. Stasiun 23. Saya menemukan bekas cakaran di dinding. Tampaknya baru. Apa tindakan berikutnya? Tanyanya, suaranya sedikit gemetar. Rudy, kembali ke pos jaga sekarang. Jangan melangkah lebih jauh. Ini perintah, jawab suara dari radio, lebih tegas daripada sebelumnya. Namun Rudy tidak bergerak. Ia memandangi bekas cakaran itu dengan rasa ingin tahu yang semakin besar. Apa yang bisa membuat jejak seperti ini? Tidak mungkin tikus, tidak mungkin manusia. Ia menyorotkan senter lebih jauh, mencoba mencari petunjuk lain. Genangan air di lantai tampak lebih hitam daripada biasanya,
seperti cairan kental yang tidak sepenuhnya air. Saat ia melangkah lebih dekat, suara garukan berhenti. Kegelapan di ujung terowongan tampak lebih pekat, seolah-olah cahaya senter tidak mampu menembusnya. Rudy merasakan dadanya semakin berat. Napasnya mulai pendek. Ia tahu ia harus kembali, tetapi sesuatu di dalam dirinya memaksa untuk tetap berada di sana. Rudy, segera kembali ke pos jaga. Ini peringatan terakhir. Suara dari radio terdengar lagi, kali ini lebih mendesak. Rudy akhirnya mundur, tetapi perasaannya tidak tenang. Ia menutup pintu besi dengan cepat, mengunci kembali dengan gembok besar, dan duduk di kursi dengan napas memburu. Garukan itu tidak terdengar lagi, tetapi bayangan bekas cakaran di dinding tetap terpatri di benaknya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau laporan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rudy mencoba menenangkan pikirannya, tetapi setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bekas cakaran itu, mendengar suara garukan itu. Sesuatu di dalam terowongan sedang menunggu, dan ia tahu, ini baru permulaan. Penjaga terowongan. Pintu besi yang terkunci itu seharusnya menjadi penghalang terakhir antara Rudy dan apapun yang ada di dalam terowongan. Namun rasa ingin tahunya seperti racun yang perlahan meresap ke dalam pikirannya. Malam semakin larut, udara di pos jaga terasa berat dan pengap. Rudy duduk di kursinya, memegang senter yang lampunya mulai redup. Suara dari radio sudah lama diam, tetapi gema garukan itu terus terngiang di telinganya. Ia tahu ia tidak seharusnya kembali ke terowongan, tetapi bayangan bekas cakaran itu terus memanggilnya. Ketika akhirnya ia berdiri, keputusan itu terasa seperti dosa yang tak termaafkan. Langkahnya pelan, hampir ragu, tetapi setiap detik ia semakin dekat dengan pintu besi itu. Tangan Rudy gemetar saat membuka gembok besar. Suara logam beradu terdengar nyaring di tengah keheningan. Ia menyalakan senter. Cahaya yang lemah itu menyusuri lorong gelap yang terasa seperti mulut raksasa yang siap menelannya. Udara di dalam terowongan lebih lembab, bau busuk menyeruak, campuran limbah organik, dan sesuatu yang asing, bau logam dan tanah basah yang tidak wajar. Genangan hitam yang sebelumnya ia lihat kini tampak lebih besar. Rudy berjongkok mengamati cairan itu dengan hati-hati. Ia menyentuhkan ujung senter ke permukaannya dan cairan itu bergerak. Perlahan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang hidup. Rudy menarik kembali senternya, napasnya terhenti. Cairan itu tidak normal. Ia seolah memiliki keinginan sendiri, seperti makhluk yang bernapas. Ia melihat sidik jari di dinding beton, jejak yang samar tetapi cukup jelas untuk membuatnya bergidik. Bekas-bekas itu melengkung, seolah-olah tangan yang besar dan kuat telah menarik diri dari genangan hitam. Tidak ada manusia yang bisa meninggalkan sidik jari seperti itu. Ukurannya terlalu besar, bentuknya terlalu aneh. Jantung Rudy berdetak semakin cepat. Ia ingin mundur, tetapi langkah kakinya terus membawanya lebih dalam. Suara garukan terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tidak seperti sebelumnya, suara itu terputus-putus. Seperti sesuatu yang bergerak dengan susah payah. Rudy menyorotkan senternya ke arah lorong yang lebih gelap, namun cahaya itu tidak mampu menembus kegelapan di ujung sana. Ia merasakan dadanya semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia tidak sendirian di sini. Lalu ia melihatnya. Sosok itu muncul dari sudut lorong, tubuhnya membungkuk. Kulitnya seperti dilapisi lumpur hitam yang menetes ke lantai. Makhluk itu tidak memiliki mata, hanya rongga kosong dengan cairan hitam yang mengalir perlahan. Tubuhnya bergerak seperti binatang yang terluka, tetapi gerakannya terukur, seperti predator yang mengamati mangsanya. Rudy terdiam, tidak mampu bergerak. Ia ingin berlari, tetapi tubuhnya membeku. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, hampir seperti dengusan dan perlahan mendekat. Rudy mundur satu langkah, tetapi kakinya terpeleset di genangan hitam. Senter di tangannya terjatuh berguling di lantai,
dan cahaya yang tersisa hanya memantulkan bayangan makhluk itu di dinding terowongan. Rudy meraba-raba lantai, mencoba meraih senternya, tetapi makhluk itu semakin dekat. Ia bisa merasakan bau busuk yang memualkan, semakin kuat hingga hampir membuatnya muntah. Radio di sakunya tiba-tiba berbunyi. Suara dari stasiun 23 terdengar jelas meski di tengah kepanikan. Rudy segera kembali ke pos jaga. Jangan melangkah lebih jauh. Ini perintah langsung. Suara itu seperti cambuk yang membangunkannya dari keterkejutan. Rudy meraih senternya dengan cepat, lalu bangkit dan berlari. Langkah kakinya terantuk beberapa kali, tetapi ia tidak peduli. Suara dengusan itu semakin keras, seolah makhluk itu mengejarnya. Ia tidak berani menoleh, takut apa yang ia lihat akan menghancurkan sisa keberaniannya. Ketika akhirnya ia mencapai pintu besi, Rudy mengunci kembali gembok dengan tangan yang gemetar. Ia bisa mendengar sesuatu di balik pintu itu, suara garukan yang lebih intens, seperti makhluk itu mencoba membuka pintu. Ia mundur beberapa langkah, napasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Radio berbunyi lagi, tetapi kali ini suara dari stasiun 23 terdengar lebih tegas, hampir dingin. "Rudy, laporkan situasi. Apa yang terjadi di sana?" Rudy mengambil waktu untuk menenangkan dirinya, tetapi suaranya tetap gemetar ketika menjawab. "Ada sesuatu di dalam terowongan, tidak manusia. Saya melihatnya. Makhluk hitam besar, tidak punya mata. Saya tidak tahu apa itu." Suara dari radio terdiam sejenak, lalu terdengar lagi. "Tetap di pos jaga. Jangan buka pintu itu. Kami akan mengirim tim investigasi. Jangan ambil risiko lebih lanjut." Rudy mengangguk meski tahu mereka tidak bisa melihatnya. Ia duduk kembali di kursi, matanya menatap pintu besi yang sekarang terasa seperti penghalang tipis. Garukan itu akhirnya berhenti, tetapi rasa takutnya tidak hilang. Iliana apapun yang ada di dalam terowongan itu masih menunggu. Dan ia tidak yakin apakah pintu besi itu cukup kuat untuk menahan mereka. Sinyal hilang. Rudy mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Napasnya masih berat meski garukan di balik pintu besi telah berhenti. Suara itu tidak lagi terdengar, tetapi bayangan makhluk hitam itu tetap menghantui pikirannya. Setiap kali ia mencoba menutup mata, gambaran kulitnya yang berlendir, bau busuk yang menyengat, dan dengusan mengerikan itu muncul kembali. Ia menatap radio di mejanya, berharap instruksi berikutnya dari stasiun 23 akan memberinya kejelasan, tetapi hanya ada keheningan. Lampu di pos jaga berpendar samar, membuat ruangan kecil itu terasa lebih sempit daripada biasanya. Mata Rudy tertuju pada papan peringatan protokol yang tergantung di dinding. Huruf-hurufnya tampak kabur dalam cahaya redup. "Tetap di pos. Laporkan insiden. Jangan melangkah ke area tanpa izin." Kata-kata itu berbunyi seperti perintah yang keras, namun sekarang terasa seperti ejekan. Ia tahu apa yang ia lihat bukan insiden biasa. Jika ia memilih untuk tetap di pos, ia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya sedang mengintai di bawah sana. Radio berbunyi lagi, kali ini hanya statik yang tidak beraturan. Rudy memegang perangkat itu, memutar tombol frekuensi, mencoba mencari suara yang bisa memberinya arahan. "Stasiun 23, laporan dari pos utama. Saya membutuhkan instruksi lebih lanjut," katanya. Suaranya terpecah oleh rasa gugup. Tidak ada jawaban, hanya dengung putih yang makin mengganggu. Ia berdiri, tubuhnya masih terasa gemetar. Lampu senter yang tadi ia gunakan tergeletak di sudut meja, baterainya hampir habis. Rudy mengganti baterai baru dengan tangan yang sedikit gemetar, memastikan cahayanya cukup kuat sebelum ia mengambil keputusan. Ia tahu bahwa melangkah kembali ke terowongan tanpa perintah adalah pelanggaran besar, tetapi rasa ingin tahu yang mendalam, bercampur dengan ketakutan tak berujung memaksanya untuk bertindak. Pintu besi itu berdiri diam, dingin dan mengancam. Rudy membuka gemboknya perlahan. Suara logam bergesekan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengintip ke dalam, sinar senter menerpa dinding beton yang basah. Tidak ada gerakan, tidak ada suara. Ia melangkah masuk,
satu langkah pada satu waktu, mencoba menahan napas agar tidak menarik perhatian. Udara di dalam terowongan lebih berat, bercampur bau lembab yang mengingatkan pada genangan air yang tergenang terlalu lama. Dindingnya dipenuhi lumut hijau gelap dan lantainya basah oleh cairan yang tidak bisa ia identifikasi. Rudy bergerak pelan, menyusuri jalur yang sebelumnya ia lewati. Jejak lumpur hitam yang ia lihat sebelumnya masih ada, tetapi kali ini lebih banyak dan lebih jelas. Bentuknya menyerupai tangan, tetapi jari-jarinya terlalu panjang dan tidak beraturan. Radio di sakunya kembali berbunyi, tetapi hanya statik. Rudy mencoba berbicara lagi, kali ini lebih keras. Stasiun 23, posisi saya di terowongan utama. Saya membutuhkan konfirmasi arah. Ada tanda-tanda aktivitas tidak biasa di sini. Tidak ada jawaban. Ia mulai merasa semakin terisolasi seolah seluruh dunia di atas telah meninggalkannya. Langkahnya berhenti ketika ia sampai di persimpangan. Cahaya senter menyinari 3 jalur yang bercabang, masing-masing menuju kegelapan yang sama dalamnya. Rudy mencoba mengingat jalur mana yang ia lewati sebelumnya, tetapi rasa paniknya membuat pikirannya berantakan. Ia memilih jalur di tengah, berharap itu akan membawanya kembali ke pintu besi. Semakin ia melangkah, semakin ia merasa terowongan itu memanjang tanpa akhir. Dinding beton di sekitarnya mulai terlihat berbeda, lebih kasar, seperti ada sesuatu yang mengikis permukaannya. Genangan lumpur hitam mulai muncul lebih sering. Beberapa di antaranya terlihat bergerak perlahan ketika terkena cahaya. Rudy mengambil langkah mundur, mencoba memastikan bahwa ia tidak menyentuh cairan itu dengan sepatu botnya. Radio tiba-tiba mengeluarkan suara samar seperti ada seseorang yang berbicara di kejauhan. Rudy, kembali. Pos. Suara itu terputus-putus, sulit dipahami. Ia meraih perangkat itu dengan cepat, mencoba membalas. Stasiun 23, saya mendengar suara Anda. Posisi saya sulit ditentukan. Saya membutuhkan arahan. Tidak ada jawaban lagi. Rudy mulai merasa napasnya lebih berat. Bukan hanya karena kecemasan, tetapi udara di terowongan ini terasa semakin sulit dihirup. Ia berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi rasa tenangnya tidak bertahan lama. Dari kejauhan, ia bisa mendengar suara dengusan yang sama seperti sebelumnya. Kali ini lebih pelan, tetapi cukup untuk membuat tubuhnya menegang. Ia mempercepat langkahnya, mencoba menemukan jalan keluar. Tetapi setiap kali ia berpikir telah mendekati pintu besi, jalur di depannya berubah, seolah terowongan itu berusaha menyesatkan dirinya. Cahaya senter mulai berkurang intensitasnya. Baterai yang baru saja ia ganti tampaknya tidak bertahan lama. Rudy merasakan panik yang semakin kuat, tetapi ia tahu bahwa kehilangan kendali hanya akan membuatnya lebih rentan. Tiba-tiba sesuatu menyentuh kakinya. Ia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya. Genangan lumpur hitam di lantai terlihat lebih besar sekarang, hampir menutupi sebagian besar jalur yang ia lewati. Rudy mencoba menghindarinya, tetapi jalur di depan semakin sempit, memaksanya untuk melangkah lebih dekat ke cairan itu. Suara dengusan itu semakin keras, dan kali ini disertai dengan suara langkah yang berat. Rudy mengarahkan senter ke arah suara, tetapi hanya melihat bayangan yang bergerak di kejauhan. Ia tahu bahwa makhluk itu masih ada, mengawasinya, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Radio di sakunya berbunyi lagi, tetapi kali ini, suara dari stasiun 23 terdengar lebih jelas. Rudy segera kembali ke pos jaga. Jangan mencoba melangkah lebih jauh. Ini perintah langsung. Suara itu terdengar dingin, hampir seperti ultimatum. Tetapi Rudy tahu bahwa kembali ke pos bukanlah pilihan yang mudah sekarang. Ia terlalu jauh, terlalu tersesat. Ia menekan tombol pada radio, suaranya hampir bergetar. Saya tidak tahu jalur kembali, posisi saya sulit dipastikan. Ada sesuatu di sini, saya bisa mendengarnya. Tidak ada jawaban lagi. Radio itu kembali ke statik seolah komunikasi terakhir telah terputus.
Langkah Rudi semakin cepat, hampir seperti berlari. Tetapi terowongan di depannya tidak pernah berakhir. Ia mulai merasa bahwa ia tidak lagi berjalan di jalur yang sama, tetapi telah memasuki sesuatu yang lain, ruang yang tidak sepenuhnya nyata. Bayangan makhluk hitam itu mulai muncul lebih sering. Kadang hanya di sudut matanya, kadang di depan tetapi menghilang. Begitu ia mengarahkan senter, lumpur hitam itu mulai merayap di dinding. Bentuknya seperti akar yang hidup. Rudi mencoba menghindar tetapi jalur di depannya semakin sempit, memaksanya untuk bergerak lebih dekat ke kegelapan. Ia tahu bahwa ia harus keluar dari sini sebelum senter sepenuhnya mati. Tetapi setiap langkah terasa sia-sia. Ketika akhirnya ia berhenti, tubuhnya terasa lelah dan napasnya terengah-engah. Ia menatap sekeliling, tetapi tidak ada tanda-tanda jalur keluar. Suara dengusan itu kini terdengar lebih dekat. Seperti makhluk itu telah berada tepat di belakangnya. Rudi menggenggam senter dengan erat, bersiap untuk apapun yang akan datang. Tetapi dalam kegelapan itu, ia hanya bisa berharap bahwa seseorang di atas sana masih mendengarnya. Penjaga terowongan. Rudi berdiri terpaku, tubuhnya kaku dalam gelap yang semakin pekat. Senter di tangannya hanya mampu menyinari beberapa meter di depan, tapi bayang-bayang gelap seolah menari di luar jangkauan cahaya. Dengusan itu semakin dekat, tidak lagi tersembunyi. Ini bukan suara langkah manusia, bukan hembusan napas, biasa ada sesuatu yang aneh, berat, seperti cairan yang bergerak dengan kesadaran. Ia memutuskan untuk bergerak lagi, memaksa kaki yang gemetar melangkah. Terowongan terasa semakin sempit, dindingnya basah oleh lumpur hitam yang mengeluarkan bau busuk. Rudi mencoba menahan napas, tapi bau itu menyusup ke dalam paru-parunya, membuatnya ingin muntah. Setiap langkahnya terasa seperti melawan gravitasi. Kegelapan di depannya seolah menariknya masuk, seperti jurang yang tidak berujung. Langkah kaki di belakangnya terdengar semakin jelas. Rudi mengayunkan senter ke belakang, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada bentuk, tidak ada gerakan, hanya kegelapan yang membalas tatapan penuh ketakutannya. Ia tahu makhluk itu ada di sana, menunggu, mendekat perlahan. Ia setengah berlari sekarang, meski setiap langkah terasa sia-sia. Terowongan ini tidak punya ujung, tidak ada jalan keluar. Dinding-dinding yang basah memantulkan cahaya senter, menciptakan ilusi bahwa ia sedang bergerak dalam lingkaran. Rudi mencoba mengingat jalur yang ia ambil sebelumnya, tapi pikirannya kacau. Semua lorong terlihat sama, semua bau bercampur menjadi satu. Ia mulai merasa tidak hanya tersesat secara fisik, tetapi juga mental, seolah terowongan ini bermain-main dengan pikirannya, memanipulasi rasa ruang dan waktu. Ketika ia berbelok di sudut yang tajam, langkahnya tersandung sesuatu yang keras. Tubuhnya terjatuh, senter terlepas dari genggamannya dan meluncur beberapa meter ke depan. Cahaya senter berputar-putar sebelum akhirnya berhenti, menyinari dinding yang penuh lumpur. Rudi merangkak, mencoba meraih senter itu, tapi dengusan di belakangnya membuatnya membeku. Ia tidak bisa berpaling, tidak berani memutar kepala. Ia bisa merasakan makhluk itu. Kehadirannya begitu nyata, seperti hawa dingin yang merayap di kulitnya. Dengan napas yang tersengal, Rudi akhirnya meraih senter, menggenggamnya erat seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Ia mengarahkan cahaya ke belakang, tapi sekali lagi tidak ada apa-apa. Namun lumpur di lantai terlihat bergerak, perlahan tapi pasti, seperti hidup. Cairan hitam itu merayap mendekatinya, membentuk pola yang tidak wajar, seperti akar pohon yang mencari mangsanya. Rudi berdiri dengan susah payah dan mulai berlari lagi, kali ini lebih cepat. Kakinya menabrak genangan lumpur, membuat suara basah yang mengerikan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti, tidak boleh berhenti, makhluk itu ada di sini, terlalu dekat. Bau busuk semakin kuat, menyelimuti seluruh tubuhnya, membuatnya merasa seperti tenggelam dalam kegelapan itu. Terowongan mulai terasa berubah. Dinding-dindingnya tidak lagi lurus, mereka melengkung, berputar. Seperti lorong spiral yang tak berujung. Rudi kehilangan orientasi.
Ia tidak tahu apakah ia naik, turun, atau hanya berputar dalam lingkaran. Cahaya senter mulai redup, baterainya hampir habis. Panik, ia mengguncang senter itu, mencoba mendapatkan sedikit tenaga tambahan, tapi cahaya semakin lemah. Ketika akhirnya ia melihat percabangan lorong di depan, Rudy berhenti sejenak, mencoba memutuskan arah. Tapi suara di belakangnya semakin keras, seperti langkah makhluk itu telah berubah menjadi lari. Ia memilih jalur di sebelah kanan tanpa berpikir, berharap bahwa itu membawa ke tempat yang lebih aman. Namun, lorong itu semakin sempit, memaksanya untuk merunduk dan berjalan dengan tubuh yang hampir merapat ke dinding. Dinding di sekitarnya mulai terasa berbeda, lebih kasar, lebih tajam, seperti duri yang keluar dari lumpur. Rudy merasakan kulitnya tergores, darah mengalir di lengannya. Ia hampir tidak peduli, rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa sakit. Di depan lorong itu berakhir pada ruang kecil yang tampak seperti kamar jebakan. Tidak ada jalan keluar, hanya dinding-dinding yang menutup rapat. Rudy berbalik, memutar arah senter ke lorong yang ia masuki. Bayangan gelap tiba-tiba muncul terlalu dekat. Ia tidak bisa melihat bentuknya jelas, tapi ia tahu bahwa ini bukan manusia. Makhluk itu bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti meluncur di atas lumpur, tubuhnya menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. Dengusan itu berubah menjadi suara yang lebih rendah, seperti geraman dalam-dalam yang berasal dari dasar bumi. Rudy menekan tubuhnya ke dinding, mencoba membuat dirinya sekecil mungkin, berharap bahwa makhluk itu tidak melihatnya. Tapi lumpur di lantai mulai bergerak lagi, merayap ke arah kakinya, seperti tangan yang mencoba meraih mangsanya. Ia mengambil senter dan melemparkannya ke arah makhluk itu, berharap bahwa gangguan kecil itu bisa memberinya waktu untuk melarikan diri. Cahaya senter memantul di lantai sebelum akhirnya mati sepenuhnya. Gelap total. Tidak ada cahaya, tidak ada jalan keluar. Rudy hanya bisa mendengar suaranya sendiri, napas yang terengah-engah, dan suara lumpur yang mendekat. Ia mencoba melawan rasa paniknya, mencoba mencari akal di tengah situasi yang mustahil. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa terowongan ini bukanlah tempat biasa. Ini adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Makhluk itu semakin dekat, dan Rudy tahu bahwa ia tidak punya pilihan lagi. Ia meraih sebuah pipa tua yang menonjol dari dinding, menjadikannya senjata terakhir. Tangannya yang gemetar menggenggam pipa itu erat, siap untuk menyerang jika makhluk itu mendekat. Tapi dalam gelap, ia tidak tahu kemana harus memukul, tidak tahu apakah usahanya akan berarti. Ia berdiri di sana, menunggu, napasnya semakin berat. Suara lumpur bergerak semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan. Rudy bisa merasakan kehadirannya, bau busuk yang begitu pekat, dan hawa dingin yang menusuk. Ia mengangkat pipa, siap untuk bertahan hidup. Tetapi dalam hati, ia tahu bahwa ini mungkin akhirnya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bantuan, hanya dia dan kegelapan. Penjaga terowongan. Tangan Rudy yang gemetar menggenggam pipa tua itu semakin erat. Seolah benda itu adalah satu-satunya penghalang antara dirinya dan kehancuran total. Napasnya terhenti saat suara lumpur di depannya berubah. Dari gerakan lamban yang menakutkan menjadi hentakan tiba-tiba. Bau busuk semakin kuat, menusuk hingga ke tenggorokannya. Dalam kegelapan yang mutlak, indera pendengarannya menjadi satu-satunya alat untuk memahami apa yang sedang terjadi. Geraman rendah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih menekan, seperti sesuatu yang siap menerkam. Rudy mengangkat pipa setinggi mungkin, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya yang hampir habis. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Dentuman menggema di lorong, diikuti oleh kilatan terang yang menyilaukan mata. Cahaya putih yang berdenyut seperti kilat menerangi terowongan sekejap mata. Dan dalam momen itu, Rudy melihat bentuk makhluk itu dengan jelas. Tubuhnya besar, gelap, seperti massa lumpur yang terus berubah bentuk, namun memiliki struktur yang mengancam.
Mata makhluk itu jika bisa disebut mata bercahaya redup seperti bara api yang hampir padam. Ia tidak punya waktu untuk mencerna apa yang dilihatnya, karena cahaya itu segera lenyap, meninggalkan bayang-bayang yang bergerak cepat. Dentuman lain datang, kali ini lebih keras, disertai suara-suara manusia yang berteriak. "Target di depan, tembak lagi!" Suara itu tegas, penuh otoritas. Rudy mengenali nada itu meski ia tidak tahu siapa yang berbicara. Cahaya kembali memenuhi lorong, kali ini lebih stabil. Lampu-lampu sorot dari helm tim evakuasi Alpha menyapu ruang gelap di sekitarnya, memukul mundur bayang-bayang yang telah mencekamnya. Rudy akhirnya melihat beberapa orang berseragam lengkap mengenakan pelindung tubuh yang terlihat kokoh, bergerak cepat mendekati posisinya. "Kamu Rudy Santoso?" Suara lain bertanya, lebih dekat sekarang. Seorang pria berwajah keras dengan raut tenang berdiri di depan Rudy, helmnya dihiasi lambang kecil yang menunjukkan pangkatnya, Komandan Arya Pratama. Matanya tajam, seperti sedang mengukur seberapa besar kerusakan yang telah terjadi. "Iya, saya..." Rudy mencoba menjawab, tetapi suaranya serak, hampir tidak terdengar. Tubuhnya terasa lemah, seperti semua kekuatannya telah terkuras habis. "Kamu melanggar protokol. Apa yang kamu lakukan di sini?" Arya berbicara tanpa emosi, tetapi sorot matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ia tidak menunggu jawaban sebelum memerintahkan anak buahnya, "Evakuasi sekarang. Lindungi titik ini." Rudy mencoba berdiri tegak, tetapi lututnya goyah. Salah satu anggota tim mendekatinya, memegang lengannya dan memeriksa kondisinya. "Dia terluka, tapi tidak parah. Sepertinya hanya syok," kata anggota tim itu. Di sudut matanya, Rudy melihat makhluk itu kembali bergerak, meski dengan gerakan yang lebih lamban. Beberapa tembakan dilepaskan ke arahnya, mencoba menghentikan pergerakannya. Namun lumpur di sekitarnya tampak seperti perisai yang melindungi tubuhnya. Makhluk itu meluncur ke arah lorong lain, menghilang ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Rudy merasa lega sejenak. Tetapi rasa lega itu segera digantikan oleh rasa gentar. Makhluk itu tidak mati, hanya mundur untuk sementara. "Kita harus keluar dari sini sekarang," Arya berkata. Suaranya tegas namun tetap terkendali. Ia memberi isyarat kepada timnya untuk bergerak. Rudy dipandu keluar, langkahnya tertatih-tatih di atas lantai yang licin oleh lumpur. Bau busuk masih menggantung di udara, membuatnya ingin muntah. Namun ia menahan diri, berusaha menjaga sisa harga dirinya di depan tim evakuasi. Di bawah cahaya lampu sorot, mereka akhirnya mencapai area di dekat manhole yang terbuka. Udara segar dari atas terasa seperti hadiah terbesar setelah apa yang baru saja dialaminya. Rudy ditarik keluar oleh dua orang anggota tim, tubuhnya terasa seperti beban mati. Ketika akhirnya ia duduk di tanah di atas, napasnya terengah-engah, matanya masih terpaku pada lubang gelap di bawah. Arya berdiri di dekatnya, tangannya bersilang di dada. "Apa yang kamu lihat di sana?" tanyanya, suaranya lebih hangat sekarang, meski tetap serius. Rudy menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu. Itu bukan manusia, bukan binatang. Saya tidak tahu apa itu. Makhluk itu telah ada di sini lebih lama dari yang kita sadari." Arya berkata pelan, hampir seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Kami punya prosedur untuk mengatasinya, tetapi kamu melanggar aturan dan hampir membuat dirimu tewas. Ini tidak akan terjadi lagi. Mengerti?" Rudy mengangguk, tidak mampu membantah. Rasa malu bercampur dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa ia telah membuat kesalahan besar, dan fakta bahwa ia masih hidup adalah keajaiban. Tim mulai membereskan peralatan mereka, memasang tanda peringatan di sekitar area manhole. Arya memastikan bahwa semuanya tertutup rapat sebelum memanggil beberapa anggota tim untuk berbicara secara pribadi. Rudy tidak mendengar apa yang mereka katakan, tetapi ia tahu bahwa diskusi itu serius, mungkin menyangkut bagaimana mereka akan melaporkan insiden ini. Saat malam semakin larut, Rudy duduk diam di tepi jalan, memandangi langit yang dipenuhi bintang. Udara dingin menyentuh kulitnya, tetapi ia tidak peduli.
Di dalam pikirannya, kegelapan terowongan itu masih hidup, bersama dengan bayangan makhluk yang tidak seharusnya ada. Trauma itu akan tinggal bersamanya, ia tahu. Tetapi untuk saat ini, ia hanya bisa bersyukur bahwa ia masih hidup. Penjaga terowongan. Rudy terbangun dengan rasa sakit yang menusuk di bahu kirinya. Bau antiseptik memenuhi udara di sekitarnya, membuatnya menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalanan gelap dekat pintu masuk saluran. Langit-langit putih dengan lampu neon yang redup menyambut pandangannya, sementara suara alat-alat medis yang sesekali berbunyi memperkuat kesan steril. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah seluruh energinya telah terkuras habis. Pak Herman duduk di kursi di sebelah ranjangnya, mengenakan kemeja putih yang sudah lusuh dengan kantong plastik kecil di tangannya. Kepalanya menoleh perlahan memperhatikan Rudy dengan mata yang penuh pengalaman. "Akhirnya sadar juga ya?" katanya dengan nada datar, meski ada sedikit kelegaan di balik suaranya. Rudy mencoba merespons, tetapi tenggorokannya kering, hanya suara parau yang keluar. Pak Herman menuangkan segelas air dari botol plastik di atas meja kecil di samping ranjang, lalu menyodorkannya. "Minum pelan-pelan, kamu dehidrasi." Dengan tangan gemetaran, Rudy menerima gelas itu dan meminumnya sedikit demi sedikit. Rasa dingin cairan itu mengalir di tenggorokannya, memberi sedikit kenyamanan di tengah tubuh yang terasa lelah. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Di mana saya?" "Ruang medis di kantor pusat operasional. Kamu beruntung mereka menemukanmu sebelum terlambat," jawab Pak Herman sambil membuka kantong plastiknya, mengeluarkan beberapa perban dan salep antiseptik. Rudy mengernyit saat mendengar kata beruntung. Ia ingat malam itu dengan jelas bayangan makhluk hitam yang muncul dari kegelapan, suara gerakan yang mengancam dari segala arah, dan rasa takut yang menguasai dirinya saat ia terjebak di bawah tanah. "Apa yang terjadi dengan saluran?" tanyanya dengan suara yang hampir berbisik. Pak Herman berhenti sejenak memandang Rudy dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Saluran sudah diamankan. Tim evakuasi menutup area itu, memasang tanda peringatan, dan memastikan tidak ada yang masuk. Tapi itu hanya sementara. Kamu tahu sendiri, ini bukan pertama kali terjadi." Kata-kata itu membuat Rudy merinding. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi rasa sakit di tubuhnya dan pandangan Pak Herman yang serius membuatnya ragu. Pak Herman mulai membuka perban di bahunya, memperlihatkan luka yang masih merah dan bengkak, bekas cakaran yang dalam. "Luka ini tidak biasa," kata Pak Herman pelan. "Tapi untungnya tidak ada tanda-tanda infeksi yang mencurigakan. Kita akan terus memantau." Rudy menahan napas saat Pak Herman membersihkan luka itu dengan hati-hati. Setiap sentuhan terasa seperti api yang membakar kulitnya, tetapi ia tahu tidak ada pilihan selain menahan rasa sakit. "Makhluk itu, apa sebenarnya?" tanyanya akhirnya, suaranya penuh rasa ingin tahu, meski ada ketakutan yang jelas. Pak Herman menghela napas panjang sebelum menjawab. "Itu sesuatu yang tidak seharusnya ada. Kita tidak tahu asal-usulnya dan mungkin kita tidak akan pernah tahu. Yang pasti, itu bukan binatang, bukan manusia. Dan itu berbahaya." Rudy terdiam, mencoba mencerna jawaban itu. Ada sesuatu dalam cara Pak Herman berbicara ketenangan yang penuh dengan kepasrahan yang membuatnya merasa bahwa ini bukan sekadar insiden biasa. "Apa yang akan terjadi sekarang?" tanyanya. Sebelum Pak Herman bisa menjawab, pintu ruangan terbuka dan Komandan Arya Pratama masuk dengan langkah tegap. Ia mengenakan seragam yang rapi, wajahnya menunjukkan kewibawaan yang tidak bisa diganggu-gugat. "Rudy," katanya sambil mendekat. Suaranya tegas namun tidak keras. "Kamu sudah cukup istirahat. Kita perlu bicara." Pak Herman mundur sedikit, memberi ruang bagi Arya untuk berbicara dengan Rudy. Arya berdiri di samping ranjang, memandang Rudy dengan mata yang tajam. "Apa yang kamu alami di bawah sana
bukan sesuatu yang bisa dibagikan dengan sembarang orang. Kamu tahu apa yang terjadi kalau warga tahu ada sesuatu seperti itu di saluran bawah tanah? Rudy mengangguk perlahan. Ia tidak perlu Arya menjelaskan lebih jauh untuk mengerti konsekuensinya. Kepanikan, ketidakpercayaan, dan kekacauan itu hanya beberapa hal yang mungkin terjadi jika kebenaran tersebar. Arya mengeluarkan pamflet dari saku jasnya, menyodorkannya kepada Rudy. Ini aturan baru yang akan diterapkan mulai sekarang. Bacalah, pahami, dan pastikan kamu mengikuti setiap poin di dalamnya. Rudy mengambil pamflet itu dengan tangan gemetar. Halaman pertama tertulis dengan huruf tebal. Protokol Keamanan Operasional Saluran Kota. Di bawahnya terdapat daftar aturan yang telah diperbarui. Salah satu poin yang langsung menarik perhatiannya adalah dilarang masuk ke area saluran tanpa pendamping dan izin resmi. Pelanggaran akan dikenakan sanksi berat. Aturan ini dibuat bukan hanya untuk melindungi kamu, tapi juga untuk melindungi semua orang di kota ini, lanjut Arya. Makhluk itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi tanpa persiapan. Dan kamu sudah melihat sendiri apa yang terjadi kalau seseorang melanggar protokol. Rudy menunduk, merasa malu sekaligus marah pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah melanggar aturan, dan akibatnya hampir saja merenggut nyawanya. Tetapi di balik rasa malu itu, ada rasa penasaran yang tak bisa ia hilangkan. Apa yang sebenarnya kalian tahu tentang makhluk itu? Tanyanya, suaranya sedikit lebih kuat sekarang. Arya memandangnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Kami tahu cukup untuk menjaga agar kota ini tetap aman. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak perlu tahu lebih dari itu. Jawaban itu tidak memuaskan Rudy, tetapi ia tahu tidak ada gunanya mendesak lebih jauh. Arya jelas memiliki batasan tentang apa yang bisa ia ungkapkan, dan Rudy tidak berada dalam posisi untuk menantang otoritasnya. Pak Herman kembali mendekat membawa kotak kecil berisi alat medis. Kamu perlu lebih banyak istirahat, katanya sambil mulai membungkus luka Rudy dengan perban baru. Luka seperti ini butuh waktu untuk sembuh, baik fisik maupun mentalnya. Rudy memejamkan mata, mencoba mengendalikan pikirannya yang terus berputar. Ia merasa seperti terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan, antara rasa ingin tahu yang membara dan keharusan untuk mengikuti aturan demi keselamatan. Di dalam dirinya ada sesuatu yang berubah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali menjadi penjaga biasa yang hanya mengikuti perintah tanpa mempertanyakan apapun. Tetapi ia juga tahu bahwa ada batasan tentang apa yang bisa ia lakukan. Saat Pak Herman selesai membungkus lukanya, Arya berdiri dan bersiap untuk pergi. Ingat Rudy, apa yang kamu ketahui harus tetap di sini. Jangan bicarakan ini dengan siapapun, bahkan dengan orang yang kamu percaya. Ini bukan hanya tentang kamu, tapi tentang seluruh kota. Rudy mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Ia memandang pamflet di tangannya, membaca setiap kata dengan hati-hati. Aturan-aturan itu terasa seperti rantai yang mengikatnya, tetapi ia tahu bahwa rantai itu diperlukan untuk menjaga semuanya tetap terkendali. Ketika Arya dan Pak Herman meninggalkan ruangan, Rudy duduk diam di atas ranjang, memandang ke arah pintu yang tertutup. Di luar sana, dunia terus berjalan seperti biasa. Tetapi ia tahu bahwa di bawah tanah, sesuatu yang gelap dan berbahaya masih menunggu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi tidak bisa diabaikan. Ia menggenggam pamflet itu dengan erat, berusaha mencari kekuatan dalam kata-kata yang tercetak di atasnya. Tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu bahwa ini hanya permulaan. Ancaman itu belum selesai, dan ia tidak bisa menghindarinya selamanya. Penjaga terowongan. Rudy terbangun dengan kepala yang terasa berat. Cahaya pagi menyusup melalui jendela kecil di sudut ruangan, memantulkan bayangan lembut di dinding yang kusam. Namun, rasa tenang yang biasanya datang dengan pagi itu tidak hadir.
Ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti tekanan yang tak terlihat, menyelimuti setiap sudut pikirannya. Luka di lengan kirinya masih berdenyut, meskipun perban Pak Herman telah menahan darah dan memberikan sedikit rasa nyaman. Tapi yang lebih mengganggunya bukanlah rasa sakit fisik, melainkan apa yang telah ia lihat semalam. Makhluk itu, dengan cairan hitamnya yang mengalir seperti hidup, terus membayang dalam pikirannya. Pintu ruangan terbuka perlahan, mengungkapkan sosok Komandan Arya Pratama yang berjalan masuk dengan langkah tenang, namun penuh otoritas. Arya mengenakan seragam bersih, kancing atasnya tertutup rapat, dan wajahnya tampak lebih serius daripada biasanya. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia meletakkan map coklat di meja kecil di tengah ruangan, lalu duduk di kursi yang ada di seberangnya. Rudy duduk tegak, mengatur napasnya yang sempat tak beraturan. "Ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," kata Arya akhirnya. Suaranya rendah tetapi tegas. "Ini bukan keputusan yang mudah dan aku tidak akan memaksamu. Tapi aku perlu tahu apakah kamu siap untuk menghadapi ini." Rudy mengerutkan kening, mencoba membaca ekspresi Arya yang sulit diterjemahkan. Ia melirik map di atas meja, seolah-olah benda itu akan memberikan jawaban sebelum Arya sempat menjelaskannya. Arya melanjutkan, "Kami membutuhkan seseorang yang bisa diandalkan. Seseorang yang tahu apa yang ada di bawah sana dan mampu menghadapi situasi yang tidak terduga. Kamu sudah melihat apa yang kami hadapi. Kamu tahu bahwa ini bukan tugas biasa. Ada risiko besar, tapi juga tanggung jawab yang besar." Rudy terdiam sejenak. Kata-kata Arya terdengar seperti tawaran, tetapi juga seperti peringatan. Ia menatap map itu lebih lama, berharap menemukan petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Posisi pengawas keamanan terowongan, Arya akhirnya mengungkapkan. Tugasnya adalah memastikan protokol diikuti dengan ketat, melatih personel baru, dan memberikan laporan langsung jika ada sesuatu yang tidak beres. Kamu akan memiliki akses penuh ke semua data operasional dan wilayah yang sebelumnya dibatasi. Namun, ini bukan hanya tentang pekerjaan. Ini tentang mengambil keputusan yang bisa menyelamatkan banyak orang atau sebaliknya menempatkan mereka dalam bahaya. Rudy merasakan dadanya mengencang. Tawaran itu terdengar seperti loncatan besar dari posisinya saat ini sebagai penjaga biasa. Tapi ia tahu, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ia mencoba mencari kata-kata, tetapi yang keluar hanyalah pertanyaan. "Kenapa saya?" Tanyanya, suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia harapkan. Arya mengangkat alis sedikit, seolah-olah ia sudah menduga pertanyaan itu. "Karena kamu tahu apa yang ada di sana. Kamu melihatnya langsung dan tetap bertahan. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan hal yang sama. Kamu memiliki disiplin, pengalaman, dan yang paling penting, rasa ingin tahu yang cukup untuk tidak mengabaikan hal-hal yang tampak kecil. Itu kualitas yang kami butuhkan." Rudy menghela napas panjang. Kata-kata Arya seperti tekanan tambahan yang mendorongnya ke tepi jurang. Ia ingin mengatakan tidak. Ingin kembali ke kehidupannya yang sederhana, atau setidaknya sederhana, sebelum semua ini terjadi. Tapi ia tahu, jauh di dalam dirinya bahwa ia tidak bisa kembali. Apa yang ia lihat semalam telah mengubahnya. Risikonya, Arya menambahkan, tidak hanya fisik. Ini akan menguji mentalmu, kesabaranmu, bahkan prinsipmu. Kamu akan berada dalam posisi di mana keputusanmu bisa memengaruhi banyak nyawa. Kami akan memberikan kompensasi yang sesuai, tentu saja. Tetapi aku tidak akan berbohong padamu. Ini akan sulit. Rudy menatap Arya, mencoba menemukan keraguan di mata pria itu, tetapi yang ia lihat hanyalah keteguhan. Komandan itu tidak berbicara dengan basa-basi,
Dan itu membuat Rudy semakin sulit menolak tawaran itu. Ia memikirkan keluarganya, masa depan yang mungkin bisa lebih stabil dengan kompensasi yang dijanjikan. Tetapi ia juga memikirkan makhluk itu bayangannya yang tidak akan pernah hilang dari pikirannya. Apakah ia benar-benar ingin berhadapan dengannya lagi? Apa yang terjadi kalau saya menolak? Rudy akhirnya bertanya. Arya menghela napas, lalu menjawab dengan nada yang lebih lembut. Kalau kamu menolak, kami akan mencari orang lain. Tapi aku tidak bisa menjamin bahwa mereka akan sebaik kamu. Dan aku tidak bisa menjamin bahwa mereka akan cukup kuat untuk menghadapi apa yang ada di sana. Kamu punya pilihan, Rudy. Aku hanya meminta kamu mempertimbangkannya dengan serius. Rudy mengalihkan pandangannya ke jendela, melihat cahaya pagi yang mulai memudar menjadi siang. Di luar sana, dunia berjalan seperti biasa, pasar yang sibuk, anak-anak bermain di gang sempit, suara motor yang melaju di jalanan. Tetapi ia tahu bahwa di bawah semua itu, ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang menunggu untuk muncul ke permukaan. Dan ia tahu bahwa jika ia menolak, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ia lihat. Ia kembali menatap Arya, lalu map coklat di meja. Tangan kanannya gemetar sedikit saat ia meraih map itu dan membukanya. Di dalamnya ada dokumen yang menjelaskan protokol baru, rincian posisi yang ditawarkan, dan sejumlah angka yang menggiurkan kompensasi yang cukup untuk mengubah hidupnya. Tetapi ia tidak fokus pada angka-angka itu. Yang ia lihat hanyalah satu hal, tanggung jawab. Ia menutup map itu perlahan, lalu meletakkannya kembali di meja. Saya mau melakukannya, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tegas daripada yang ia rasakan di dalam. Tapi saya punya satu syarat. Arya mengangguk, menunggu kelanjutan ucapan Rudy. Saya ingin tahu segalanya, kata Rudy. Saya tidak akan bekerja dalam kegelapan. Kalau ada sesuatu yang kalian sembunyikan, saya ingin tahu sebelum saya mulai. Arya tersenyum sedikit meskipun ekspresinya tetap serius. Itu bisa diatur. Tapi ingat, apapun yang kamu ketahui tetap di sini. Tidak ada yang keluar dari ruangan ini. Rudy mengangguk. Ia tahu bahwa ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan ketidakpastian. Kalau ia harus menghadapi kegelapan, maka ia akan melakukannya dengan mata terbuka. Arya berdiri, merapikan seragamnya, lalu memberikan map itu kembali kepada Rudy. Selamat datang di tim, Rudy. Mulai besok, kita akan memulai pelatihan. Rudy hanya mengangguk, meskipun hatinya masih gelisah. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya, ini hanyalah permulaan. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menghindari apa yang ada di bawah sana. Dengan map di tangannya, ia merasa seperti membawa beban yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Tetapi ia juga merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia memiliki tujuan. Pelatihan di bawah tanah. Udara di pos jaga terasa berat, bercampur bau logam dan debu yang tidak pernah hilang meski kipas tua terus berputar. Rudy berdiri tegak di depan 5 orang rekrutan baru. Mereka tampak canggung, berdiri dengan postur kaku sambil sesekali mencuri pandang ke arah pintu baja yang menjadi pintu masuk ke terowongan. Di belakang mereka, Komandan Arya Pratama mengamati dengan ekspresi serius, tangan bersilang di dada. Aturan pertama, suara Rudy terdengar tegas, hampir seperti perintah militer. Senter harus selalu menyala. Tidak peduli seberapa terang lampu di sekitar kalian, senter adalah nyawa kalian di bawah sana. Kalau baterai habis, kalian sudah setengah mati. Salah satu rekrutan, seorang pria muda dengan rambut acak-acakan bernama Andi, mengangkat tangan. Pak, kalau lampu utama di terowongan berfungsi, kenapa harus senter? Rudy memandangnya tajam, membuat Andi segera menurunkan tangan. Lampu utama sering mati tanpa peringatan. Dan di bawah sana, gelap bukan sekadar gelap. Gelap itu ada nyawanya. Sesaat ruangan menjadi senyap.
Para rekrutan saling pandang, bingung dengan kata-kata Rudy. Arya tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan Rudy mengendalikan pelatihan, percaya pada pengalaman dan naluri pria itu. Aturan kedua, lanjut Rudy. Jangan pernah masuk sendirian. Tidak peduli seberapa berani kalian, di bawah sana, keberanian tidak berarti apa-apa. Kalian hanya bertahan hidup kalau ada orang lain yang bisa melindungi punggung kalian. Seorang wanita muda bernama Sari mengangguk pelan, meski wajahnya tampak tegang. Rudy menyadari bahwa sebagian dari mereka belum mengerti betapa seriusnya peringatan ini, tetapi ia tahu waktu akan mengajarkan mereka. Sayangnya, pelajaran di tempat ini seringkali datang dengan harga yang mahal. Dan yang terakhir, Rudy menatap mereka satu persatu, memastikan mereka mendengarkan setiap katanya. Radio harus selalu menyala, frekuensi tetap di saluran 23. Kalau ada yang mematikan radio untuk menghemat baterai, saya sendiri yang akan memastikan kalian tidak pernah masuk ke terowongan lagi. Para rekrutan mengangguk serempak, meski beberapa di antaranya tampak ragu. Rudy tahu bahwa rasa ragu itu akan hilang begitu mereka melihat apa yang ada di bawah sana. Atau, jika mereka tidak cukup beruntung, rasa ragu itu akan menjadi penyesalan terakhir mereka. Pelatihan dimulai dengan simulasi sederhana. Rudy mengarahkan mereka untuk mengenakan perlengkapan standar. Helm dengan lampu depan, sepatu bot tahan air, dan rompi pelindung. Ia mengajari mereka cara menggunakan alat komunikasi, memastikan setiap rekrutan tahu cara melaporkan situasi darurat dengan kode yang telah ditentukan. Arya sesekali memberikan komentar singkat, melengkapi instruksi Rudy tanpa mengambil alih. Ketika waktu mendekati tengah malam, pelatihan dilanjutkan di pintu masuk terowongan. Pintu baja itu dibuka perlahan, suara engselnya berderit panjang, seperti melawan keinginan untuk terbuka. Bau lembab langsung menyeruak, bercampur dengan aroma busuk yang sulit dijelaskan. Salah satu rekrutan, seorang pria bertubuh besar bernama Budi, terlihat menahan napas meski ia mencoba menyembunyikannya. Ini baru bau permukaan, kata Rudy, hampir seperti peringatan. Semakin dalam, semakin buruk. Langkah-langkah mereka bergema di lorong sempit. Cahaya dari senter mereka memantul di dinding beton yang basah, menciptakan bayangan yang bergerak seperti sesuatu yang hidup. Rudy memimpin di depan sementara Arya menjaga barisan belakang. Para rekrutan tampak gugup, tetapi mereka mengikuti dengan patuh. Di satu sudut lorong, Rudy berhenti mendadak. Ia memandang ke bawah, ke genangan air yang tampak aneh. Air itu terlalu gelap, hampir seperti tinta. Ia berjongkok, mendekatkan senter untuk mengamati lebih jelas. Permukaannya tampak bergelombang, meski tidak ada angin atau gerakan di sekitarnya. Lumpur hitam, gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Arya mendekat, berdiri di sampingnya. Ini baru muncul? Rudy mengangguk, wajahnya mengeras. Ia tahu apa artinya ini. Ancaman itu belum pergi. Makhluk itu masih ada di bawah sana menunggu. Ia berdiri dan memandang para rekrutan yang sekarang memperhatikan dengan cemas. Ini alasan kenapa kalian harus mengikuti aturan, katanya dengan suara rendah tetapi penuh tekanan. Kalau kalian meremehkan apa yang ada di bawah sini, kalian tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Andi yang sebelumnya meremehkan pentingnya senter, sekarang terlihat pucat. Sari menggenggam senter di tangannya lebih erat. Sementara Budi tampak semakin tegang. Rudy tahu bahwa rasa takut itu adalah hal yang baik. Rasa takut akan membuat mereka berhati-hati. Pelatihan berakhir beberapa jam kemudian, tetapi ketegangan tetap terasa. Ketika mereka kembali ke pos jaga, Rudy memberikan evaluasi singkat. Ia memuji mereka yang menunjukkan keseriusan, tetapi ia juga tidak ragu untuk menegur mereka yang terlalu santai. Saya tidak peduli seberapa kuat atau pintar kalian, katanya. Di bawah sana, satu kesalahan kecil bisa jadi yang terakhir. Kalau kalian tidak bisa bekerja sesuai aturan, maka kalian tidak punya tempat di sini. Arya mengangguk pelan, menyetujui setiap kata Rudy.
Ia tahu bahwa pria itu tidak berlebihan. Apa yang mereka hadapi di bawah sana bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan keberanian saja. Ketika para rekrutan mulai pergi satu persatu, Rudy tetap di pos jaga, memandang pintu baja yang sekarang tertutup rapat. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Lumpur hitam yang muncul kembali adalah peringatan bahwa ancaman itu belum selesai. Dan ia tahu bahwa tugasnya bukan sekadar melatih orang-orang ini. Tugasnya adalah memastikan mereka bisa bertahan hidup. Dengan tangan yang gemetar sedikit, ia meraih radio di meja. Stasiun 23 panggilnya. Suaranya terdengar tegas, tetapi ada sedikit ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan. Stasiun 23 mendengar suara operator terdengar dingin seperti biasa. Lumpur hitam mulai muncul lagi, kata Rudy. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Berikan laporan terakhir tentang aktivitas bawah tanah. Ada jeda singkat sebelum suara operator kembali. Tidak ada laporan baru sejak terakhir, tapi kami akan mengirimkan analisis tambahan. Tetap waspada. Rudy meletakkan radio itu perlahan, matanya tetap tertuju pada pintu baja. Ia tahu bahwa tidak ada yang benar-benar siap menghadapi apa yang ada di bawah sana. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain terus maju. Kilat hitam. Langkah Rudy bergema pelan di sepanjang lorong sempit yang basah. Setiap langkahnya terasa seperti gema dari suara hati yang berteriak untuk berhenti. Genangan air yang bercampur lumpur hitam menciptakan pantulan aneh di dinding beton terowongan tua. Senter di tangannya bergoyang menerangi jalan di depan. Tetapi bayangan-bayangan yang tercipta dari sinarnya membuat ruangan seolah bergerak. Gelap yang melingkupi di luar radius cahaya terasa hidup, seperti mata-mata yang mengintai di setiap sudut. Ia berhenti sejenak, mengatur napas. Udara di sini lebih berat, bercampur bau busuk yang menusuk, seperti campuran limbah dan sesuatu yang lebih tajam bau seperti darah lama yang mengering. Rudy menunduk, memeriksa genangan di dekat kakinya. Lumpur hitam yang dikenalinya berkilat aneh di bawah cahaya senter. Rasanya seperti cairan yang bernapas, bergerak lambat meski tidak ada angin atau arus yang mengganggu. Dengan hati-hati ia meraih tabung kaca kecil dari kantong seragamnya dan mencelupkan ujungnya ke genangan itu. Cairan hitam itu tampak menolak seperti menarik diri dari tabung, tetapi Rudy tetap memaksa. Hanya sedikit, gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ia menutup tabung itu rapat dan menyimpan kembali ke kantongnya. Tidak ada waktu untuk analisis sekarang. Ia harus terus bergerak. Terowongan semakin sempit, dindingnya penuh dengan goresan yang tampak seperti bekas cakar. Rudy mengangkat senternya lebih tinggi, memperhatikan pola-pola itu. Tidak ada yang alami di sini. Goresan itu terlalu teratur, terlalu tajam, dan terlalu dalam untuk sesuatu yang biasa. Ia menyentuh salah satu goresan dengan ujung jarinya, merasakan dinginnya beton yang tertembus. Ada kekuatan yang luar biasa di balik tanda-tanda ini. Ia mencoba mengingat malam pertama kali ia melihat makhluk itu. Bagaimana ia berlari untuk hidupnya. Bagaimana suara cakaran itu terdengar seperti pisau yang mengiris baja. Kilasan itu datang tiba-tiba, seperti pukulan yang menghantam dadanya. Rudy melihat dirinya kembali di malam itu terowongan yang sama, tetapi lebih gelap, lebih dingin. Suara langkah yang berat, napasnya yang terengah-engah, dan di belakangnya suara makhluk itu. Ia bisa mendengar geraman rendah yang dalam, seperti suara tanah yang retak. Ia bisa merasakan dinginnya lumpur hitam yang menyentuh kulitnya, menariknya masuk, memaksanya untuk terus berlari. Ia melihat bayangan besar di ujung lorong, bentuk yang tidak sepenuhnya nyata tetapi jelas mengancam. Matanya kembali ke masa kini, tetapi tubuhnya masih gemetar. Ia menggenggam senter lebih erat, mencoba menenangkan diri. Fokus, Rudy, katanya pelan. Ini bukan malam itu. Tapi rasa takutnya tidak mudah diusir.
Ia tahu bahwa makhluk itu masih ada di sini, di suatu tempat. Setiap jejak, setiap genangan, setiap goresan adalah bukti bahwa ancaman itu belum selesai. Lorong mulai bercabang, dan ia berhenti di persimpangan. Ada 3 jalan di depannya, masing-masing terlihat sama gelap dan sama menakutkan. Ia merogoh radio di pinggangnya, tetapi sesuatu membuatnya ragu untuk berbicara. Ia tahu bahwa jika ia meminta arahan, mereka akan menyuruhnya kembali. Tapi ia tidak bisa kembali sekarang. Ada sesuatu di sini yang harus ia temukan. Sesuatu yang harus ia pahami. Ia memilih lorong di sebelah kanan, langkahnya lebih pelan sekarang. Setiap gerakannya terasa seperti pelanggaran terhadap ketenangan ruang ini. Dinding di sini tampak berbeda, lebih lembab, dengan bercak hitam yang menyebar seperti jaringan hidup. Senter Rudy tiba-tiba berkedip, dan ia berhenti. "Tidak sekarang," gumamnya mengguncang senter itu. Cahaya kembali stabil, tetapi rasa takutnya semakin kuat. Ia tahu bahwa senter adalah satu-satunya hal yang menjaga gelap tetap di luar. Di depannya, lorong itu tampak melebar, seperti membuka ke ruang yang lebih besar. Ia melangkah masuk, dan apa yang dilihatnya membuatnya terdiam. Di tengah ruangan itu, genangan lumpur hitam tampak lebih besar, lebih pekat, seperti jantung yang berdenyut. Cahaya senternya tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Tetapi apa yang ia lihat sudah cukup. Di sekitar genangan itu ada tumpukan benda-benda sisa-sisa pakaian, helm, alat kerja, semuanya tertutup lumpur. Ia tahu bahwa benda-benda itu milik orang-orang yang pernah masuk ke sini dan tidak pernah kembali. Ia mendekat perlahan, setiap langkahnya terasa seperti taruhan. Genangan itu tampak bergerak, seperti menanggapi kehadirannya. Rudy berhenti beberapa meter dari tepinya, merasa bahwa ia sudah terlalu dekat. Ia merasakan sesuatu di belakangnya, seperti napas yang berat dan dingin. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan yang mengisi ruangan, tetapi kegelapan itu terasa hidup. Ia bisa merasakan bahwa ia sedang diawasi. Tangan Rudy gemetar saat ia merogoh radio lagi. "Stasiun 23, katanya dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. "Saya menemukan sesuatu, genangan besar, dan ada..." Ia berhenti, tidak yakin bagaimana melanjutkan. "Ada sesuatu di sini." Suara operator terdengar dingin seperti biasa. "Anda aman?" Rudy memandang sekeliling, matanya mencoba menembus gelap. "Saya tidak tahu," jawabnya jujur. "Saya rasa tidak." Ada jeda singkat sebelum operator berbicara lagi. "Jika situasi tidak aman, segera kembali. Jangan ambil risiko. Laporan Anda sudah cukup." Rudy menghela napas, tetapi tidak bergerak. Sesuatu di dalam dirinya menolak untuk mundur. Ia tahu bahwa jika ia pergi sekarang, ia tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada di sini. Ia melangkah lebih dekat ke genangan, mencoba mengatasi rasa takutnya. Tiba-tiba, suara geraman rendah terdengar dari dalam genangan. Rudy melangkah mundur cepat, senternya bergetar di tangan. Genangan itu mulai bergerak lebih jelas sekarang, seperti cairan yang bangkit. Ia melihat sesuatu yang mulai muncul dari dalam bayangan besar. Bentuk yang tidak sepenuhnya nyata tetapi jelas mengancam. Matanya terpaku pada makhluk itu, tubuhnya kaku, seperti batu. Makhluk itu tidak menyerang tetapi tetap diam, mengawasi dengan mata yang tidak ada. Rudy merasa bahwa ia tidak hanya melihat sesuatu yang fisik, ia merasa bahwa makhluk itu tahu sesuatu tentang dirinya, sesuatu yang lebih dalam dari rasa takutnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lari. Dengan langkah pelan, Rudy mulai mundur, menjaga senternya tetap terarah pada makhluk itu. Ia tahu bahwa jika gelap menguasai, itu adalah akhirnya. Ia terus mundur, sampai ia kembali ke lorong sempit,
di mana dinding beton terasa lebih aman, lebih nyata. Makhluk itu tidak mengikuti, tetapi rasa takutnya tetap terasa seperti bayangan di belakangnya. Ketika akhirnya ia sampai di persimpangan, ia berlari tanpa berpikir, mencoba menjauh sejauh mungkin dari ruangan itu. Napasnya terengah-engah, tetapi ia terus berlari sampai ia melihat cahaya yang lebih terang di ujung lorong. Pintu baja terlihat seperti penyelamat, dan ia mendorongnya terbuka dengan semua kekuatannya. Di luar, udara malam terasa segar, tetapi rasa takutnya belum hilang. Ia berdiri di sana memandang pintu baja yang sekarang tertutup rapat. Ia tahu bahwa apa yang ada di bawah sana lebih besar dari yang bisa ia pahami, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menghindarinya. Ia adalah bagian dari sistem ini sekarang, bagian dari rahasia yang menjaga kota tetap berjalan, aturan yang terus hidup. Langit mulai memudar dari gelap ke abu-abu, dengan garis-garis tipis cahaya fajar menyelinap di antara gedung-gedung tua yang berdiri angkuh di sepanjang jalan kota. Rudy berdiri di depan pos jaga, tangannya menggenggam secangkir kopi panas yang mulai mendingin. Matahari belum sepenuhnya muncul, tetapi ia sudah bisa merasakan betapa berat hari ini akan berlangsung. Di hadapannya, pintu baja yang menutup akses ke terowongan bawah tanah tetap diam, seolah menyembunyikan setiap rahasia gelap yang baru saja ia temui. Komandan Arya Pratama mendekatinya, langkahnya mantap seperti biasa. Suara sepatu bootnya terdengar di atas aspal yang dingin, mengisi keheningan di antara mereka. Semua laporan sudah diterima, kata Arya tanpa basa-basi menyodorkan map tebal berisi dokumen. Kota tetap aman. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana, kecuali kita. Rudy hanya mengangguk, matanya tetap terpaku pada pintu baja. Ia tahu bahwa kata-kata itu dimaksudkan untuk menenangkan, tetapi kenyataannya jauh dari rasa aman. Ia sudah melihat apa yang bersembunyi di bawah sana makhluk yang tidak hanya hidup dalam gelap, tetapi juga menjadi bagian dari gelap itu sendiri. Dan kini, ia menjadi bagian dari sistem yang menjaga rahasia itu tetap terkubur. Pak Herman muncul dari sisi pos, membawa setumpuk papan kayu yang baru dicat. Ini untuk protokol baru, katanya sambil meletakkan papan-papan itu di atas meja. Aturan ini harus dipajang di setiap pintu masuk terowongan. Kita tidak bisa membiarkan siapapun melanggar lagi. Rudy memandang papan itu, membaca tulisan yang tertera dengan hati-hati. Dilarang masuk tanpa izin resmi. Pastikan semua lampu tetap menyala. Laporkan setiap suara aneh atau gerakan mencurigakan. Aturan-aturan itu terasa seperti mantra perlindungan, tetapi juga seperti pengingat bahwa mereka tidak benar-benar aman. Ia tahu bahwa aturan ini bukan hanya tentang menjaga manusia tetap jauh dari bahaya. Ini juga tentang menjaga makhluk itu tetap terkendali. Apa kau yakin ini cukup? Tanya Rudy, suaranya rendah tapi tajam. Apa aturan ini benar-benar bisa menahan sesuatu yang seperti itu? Pak Herman hanya menghela napas. Tidak ada yang cukup, Rudy. Tapi kita harus mencoba. Kita tidak punya pilihan lain. Rudy mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Ia mengambil salah satu papan kayu itu dan mulai memasangnya di dinding pos jaga. Paku-paku kecil yang ia tancapkan terasa seperti janji yang rapuh janji bahwa ia akan menjaga meskipun ia tahu bahwa ancaman itu tidak pernah benar-benar hilang. Tangan-tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ingatan yang terus menghantuinya. Bayangan makhluk itu, gerakan cairannya yang hidup, dan rasa takut yang menguasai setiap langkahnya masih terasa nyata, seperti luka yang tak pernah sembuh. Saat fajar semakin terang, satu persatu anggota tim mulai berkumpul di sekitar pos. Mereka datang dengan wajah-wajah lelah, membawa peralatan dan laporan untuk hari itu. Komandan Arya memberikan instruksi singkat, memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang harus dilakukan.
Tidak ada yang membicarakan apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Semua percakapan tetap pada batas-batas profesional tentang prosedur, tentang jadwal, tentang tugas yang harus selesai sebelum matahari kembali tenggelam. Namun, di antara mereka, Rudy merasakan sesuatu yang berbeda. Ia melihat cara mereka saling memandang, cara mereka bergerak dengan hati-hati, seolah setiap langkah adalah bagian dari ritual yang harus dilakukan dengan benar. Ia tahu bahwa rasa takut itu tidak hanya miliknya. Itu adalah sesuatu yang mereka semua rasakan, tetapi tidak pernah diucapkan. Ketakutan itu menjadi bagian dari mereka, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Ketika hari mulai beranjak siang, Rudy berjalan ke pintu baja lagi. Ia menyentuh permukaannya dengan tangan yang dingin, merasakan tekstur kasar besi yang menjadi penghalang terakhir antara dunia di atas dan dunia di bawah. Ia tahu bahwa pintu ini tidak akan pernah cukup kuat untuk menghentikan apa yang ada di sana. Tetapi ia juga tahu bahwa tugasnya bukan untuk menghentikannya. Tugasnya adalah untuk menjaga agar rahasia itu tetap terkubur, agar kota ini tetap berjalan seperti biasa, meskipun ada sesuatu yang mengintai di bawah permukaan. Pak Herman mendekat membawa secangkir kopi baru. "Kau tahu, Rudy," katanya pelan, suaranya terdengar lebih lembut dari biasanya. "Tidak semua orang bisa melakukan ini. Tidak semua orang bisa menerima tanggung jawab seperti ini." Rudy memandangnya sejenak, lalu mengambil cangkir itu tanpa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa kata-kata itu dimaksudkan sebagai penghiburan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa ia sekarang adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ia adalah penjaga, pelindung, dan saksi dari sesuatu yang tidak pernah bisa sepenuhnya dijelaskan. Ketika matahari mulai memancarkan sinarnya, Rudy berdiri di depan pos jaga, mengawasi jalanan yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Orang-orang berjalan dengan langkah cepat membawa barang dagangan, berbicara dengan suara keras, dan tertawa seperti tidak ada yang salah di dunia ini. Mereka tidak tahu apa yang ada di bawah kaki mereka. Mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang terus hidup, menunggu dalam gelap. Rudy menarik napas dalam-dalam, mencoba mengatasi rasa berat di dadanya. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas dari rasa takut ini. Tetapi ia juga tahu bahwa rasa takut ini adalah bagian dari tugasnya. Ia adalah penjaga aturan, penjaga pintu, dan penjaga rahasia yang tidak pernah bisa diungkapkan. Di bawah tanah, di balik pintu baja, kegelapan tetap hidup. Makhluk itu tetap ada, diam tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Rudy tahu bahwa suatu hari, mungkin lebih cepat dari yang ia bayangkan, ia akan berhadapan lagi dengan makhluk itu. Tetapi untuk sekarang, ia hanya bisa berjaga, menjaga aturan, dan menjaga kota tetap berjalan. Ia menyesap kopi terakhirnya, matanya tetap terpaku pada pintu baja. Fajar telah tiba, tetapi gelap tidak pernah benar-benar pergi.